Izin Ana membacakan satu pertanyaan dulu saja dari kolom chat. Monggo silakan. Bismillah, Ustazah, samakah yang dimaksud dengan sum'ah dengan riya? Tafadhal ya Ustazah. Baik, ya jazakillahu khair. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, as-sum'ah dan ar-riya itu berbeda. Sum'ah itu kita itu pengen didengar oleh orang lain. Misalnya kita mengerjakan sesuatu nih ya. Kemudian kita pengen, misalnya kita nutut ilmu aja ya. Kita itu pengen agar orang lain tuh mendengar kita itu seorang yang alim. Ini namanya adalah sum'ah. Nah, kalau riya dari kata ro'a. Ro'a itu adalah melihat. Maka kita ingin agar orang lain itu bisa melihat misalnya seorang yang berilmu. Ini diantaranya. Jadi teman-teman yang namanya kalimat riya itu diambil dari kata ro'a, melihat. Jadi seseorang ketika dia menghiasi amal ibadahnya dan membaguskannya agar kita itu bisa dilihat orang lain, itu namanya riya. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan agar orang lain bisa melihat kita. Nah, ini namanya riya. Adapun sum'ah itu adalah ucapan-ucapan yang didengar. Ya misalnya nih, teman-teman baca Al-Qur'an, contoh misalnya ya. Nah, ketika membaca Al-Qur'an agar dibagus-baguskan tuh bacaan kita, ya tajwidnya dibaguskan, makharijnya dibaguskan. Maka tujuan utamanya agar orang lain bisa mendengar bacaan Al-Qur'an kita, ya mendengar. Kemudian dia mengatakan bahwasanya, oh, kita itu orang yang qari, orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Dari mana dia melihat? Dari mendengarnya bacaan Al-Qur'an kita. Jadi riya dan sum'ah ini hampir-hampir mirip ya. Kalau riya itu yang dilihat, kalau sum'ah itu yang didengar, dan dua-duanya dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini ngeri banget ya. Kata beliau, "Man samma'a sama'allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih." Barang siapa ini yang ingin didengar dari amalannya, orang lain biar dengar ya amalan yang dia lakukan, misalnya dari membaca Al-Quran, biar pengen niatnya tuh didengar orang lain. Oh, dia tuh bacaannya bagus ya, maka niscaya Allah akan tampakkan, maka Allah akan jadikan tuh orang lain tuh mengatakan kepadanya, oh dia tuh bacaannya bagus karena sudah mendengar bacaan kita bagus. Tapi nanti di akhirat kita nggak dapat pahalanya. Begitu pula kalau ada niat dalam hati kita itu pengen manyurai ya, pengen dilihat oleh orang lain ya. Kita lagi misalnya datang ke majelis ilmu ya, kemudian tujuan utama dari rumah datang ke majelis ilmu misalnya yang offline itu agar dilihat oleh kawan-kawan kita, oh dia tuh rajin nuntut ilmu, dilihat ya. Maka Allah akan tampakkan itu. Ibu-ibu datang ke majelis ilmu yang offline misalnya di daerah mana, Bekasi atau Jakarta misalnya ya. Kemudian niatnya itu biar dapat pujian ya oleh kawan-kawannya yang lain, dilihat ya, oh dia tuh orang yang Masya Allah, dia rajin nuntut ilmu. Orang tuh akan mengatakan demikian, dia dapatkan tuh pujian dari manusia. Tapi ternyata di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Justru orang-orang yang sum'ah, orang-orang yang senantiasa mencari pujian-pujian manusia ya, mereka adalah orang-orang yang pertama kali diseret ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, begitu Mbak Herawati ya. Silahkan saya kembalikan kepada antum.